Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Sonia Nur Hadijah dengan NIM 1106-21079, kelas B Pendidikan Khusus 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang learning disabilities sebagai pemenuhan tugas saya terhadap Bu Riana Bagas Korwati dengan mata kuliah Pendidikan Anak dengan Kesulitan Belajar. Pembahasan yang akan saya bahas di sini yang pertama adalah definisi learning disabilities, klasifikasi learning disabilities, karakteristik learning disabilities, dan faktor penyebabnya. Yang pertama ada definisi. Secara harfiah, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu learning disability, yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability diterjemahkan sebagai kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya mampu untuk belajar. Menurut Syaiful Bahri Jamarah, kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana anak didik tidak dapat belajar secara wajar disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan belajar. Sedangkan menurut Sasmita, ia mengatakan bahwa kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk memperoleh hasil belajar. Hambatan-hambatan yang timbul itu mungkin disadari dan mungkin tidak disadari oleh orang yang mengalaminya, dan itu dapat bersifat psikologis, sosiologis, ataupun fisiologis dalam keseluruhan proses belajarnya. Murid yang mengalami kesulitan belajar akan mengalami hambatan dalam proses mencapai belajarnya, sehingga prestasi yang dicapainya berada di bawah yang seharusnya atau berada di bawah kemampuannya. Menurut Leon, konsep kesulitan belajar fokus pada kesenjangan antara prestasi akademik dan kapasitas kemampuan belajar anak. Menurut definisi-definisi di atas, kesulitan belajar dapat disimpulkan sebagai kondisi di mana anak-anak mengalami kesulitan memahami pelajaran dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang timbul sehingga anak tidak dapat belajar sebagaimana semestinya. Dan apa yang diusahakannya tidak sesuai dengan hasil yang didapatkannya. Lanjut ke klasifikasi kesulitan belajar perkembangan, itu pra-akademik. Kesulitan yang bersifat perkembangan ini meliputi yang pertama ada gangguan motorik atau gangguan gerak. Ini adalah gangguan gerak dan koordinasi alat gerak yang berbentuk meliputi motorik gerak kasar seperti gerakan melimpah, gerakan canggung. Lalu ada motorik halus seperti gerakan jari jemari, penghayatan tubuh, pengenalan ke ruangan, dan literasi atau arah. Yang kedua ada perkembangan sensorik atau penginderaan. Gangguan perkembangan sensorik ini adalah gangguan pada kemampuan merangkap rangsangan dari luar melalui alat-alat indera. Gangguan ini mencakup proses penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Yang ketiga, ada gangguan perkembangan perseptual atau pemahaman atau apa yang diinderai. Gangguan ini gangguan pada kemampuan yang mengolah dan memahami rangsangan dari proses penginderaan sehingga menjadi informasi yang bermakna. Bentuk-bentuk gangguan tersebut meliputi yang pertama ada gangguan dalam persepsi auditoris, yaitu berupa gangguan kesulitan memahami objek yang didengar. Terus ada gangguan dalam persepsi visual, yaitu kesulitan memahami objek yang dilihat. Lalu ada gangguan persepsi visual motorik, itu kesulitan memahami objek yang bergerak atau yang digerakkan. Yang keempat, gangguan memori berupa ingkatan jangka panjang, jangka panjang, dan jangka pendek. Lalu ada gangguan dalam pemahaman konsep dan gangguan spasial berupa pemahaman konsep ruang. Lalu yang keempat yaitu ada gangguan perkembangan perilaku. Gangguan pada kemampuan ini menata dan mengendalikan diri yang bersifat internal dari dalam anak. Gangguan ini meliputi AAD atau Attention Deficit Disorder atau gangguan perhatian. Terus yang kedua ada ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau gangguan perhatian yang disertai dengan hiperaktivitas. Lalu klasifikasi yang kedua adalah kesulitan belajar akademik.
Yang pertama, kesulitan ini terdiri atas disleksia atau kesulitan membaca. Kesulitan membaca adalah kesulitan untuk memaknai simbol, huruf, angka, seperti visual auditoris. Hal ini akan berdampak pada kemampuan membaca dan pemahamannya. Terus yang kedua ada disgrafia atau kesulitan dalam menulis. Kesulitan ini yang melibatkan proses menggambar simbol-simbol bunyi dengan simbol huruf atau angka. Yang ketiga ada diskalkulia atau kesulitan berhitung. Kesulitan berhitung adalah kesulitan dalam menggunakan bahasa simbol untuk berpikir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide yang berkaitan dengan kuantitas atau jumlah. Lanjut ke karakteristik kesulitan belajar. Kesulitan belajar memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama ada gangguan internal. Penyebab kesulitan belajar berasal dari faktor internal, yaitu yang berasal dari dalam anak itu sendiri. Anak ini mengalami gangguan pemusatan perhatian, sehingga kemampuan perseptualnya terhambat. Yang kedua ada kesenjangan antara potensi dan prestasi. Anak berkesulitan belajar memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi normal, bahkan beberapa di antaranya di atas rata-rata. Namun, pada kenyataannya mereka memiliki prestasi akademik yang rendah. Dengan demikian, mereka memiliki kesenjangan yang nyata antara potensi dan prestasi yang ditampilkannya. Terus yang ketiga ada tidak adanya gangguan fisik dan atau gangguan mental. Anak berkesulitan belajar merupakan anak yang tidak memiliki gangguan fisik dan atau mental. Menurut Valet, dalam Sukaji tahun 2000, terdapat 7 karakteristik pada anak dengan kesulitan belajar. Kesulitan belajar di sini diartikan sebagai hambatan dalam belajar, bukan kesulitan belajar khusus. Yang pertama ada sejarah kegagalan akademik yang berulang kali. Pola kegagalan dalam mencapai prestasi belajar ini terjadi berulang-ulang, tampaknya memantapkan harapan untuk gagal sehingga melemahkan usaha yang telah dilakukan anak itu. Yang kedua, hambatan fisik atau tubuh atau lingkungan yang berinteraksi dengan kesulitan belajar. Adanya kelainan fisik ini, misalnya penglihatan yang kurang jelas atau pendengaran yang terganggu, menjadi kesulitan belajar yang jauh di luar jangkauan kesulitan fisik awal. Lalu ketiga ada kelainan motivasional. Itu adalah kegagalan berulang seperti penolakan dari guru dan teman-teman sebaya. Tidak adanya reinforcement. Semua ini ataupun sendiri-sendiri cenderung merendahkan mutu tindakan, mengurangi minat belajar anak, umumnya merendahkan motivasi atau memindahkan motivasi ke kegiatan lain. Yang keempat, ada kecemasan yang samar-samar, mirip kecemasan yang mengambang. Kegagalan yang berulang kali yang mengambangkan harapan akan gagal dalam bidang akademik dapat menular ke bidang-bidang pengalaman lain. Adanya antisipasi terhadap kegagalan yang segera datang, yang tidak pasti dalam hal apa, menimbulkan kegelisahan, ketidaknyamanan, dan semacam keinginan untuk mengundurkan diri, misalnya dalam bentuk melamun atau sulit untuk memperhatikan. Yang kelima ada perilaku berubah-ubah, dalam arti tidak konsisten dan tidak terduga. Rapor hasil belajar anak dengan kesulitan belajar cenderung tidak konstan, tidak disebabkan karena naik turunnya minat dan perhatian mereka terhadap pelajaran. Ketidakstabilan dan perubahan yang tidak dapat diduga ini merupakan isyarat penting dari rendahnya prestasi anak itu sendiri. Yang keenam, ada penilaian yang keliru karena data tidak lengkap. Kesulitan belajar dapat timbul karena pemberian label kepada seorang anak berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Misalnya, tanpa data yang tidak lengkap, seseorang yang tidak sesuai dengan anak yang keterbelakangan mental. Yang ketujuh, pendidikan dan pola asuh yang didapat tidak memadai. Terdapat anak-anak yang tipe, mutu, penguasaan, dan urusan pengalaman belajarnya tidak mendukung proses pembelajaran. Kadang-kadang kesalahan tidak terdapat pada sistem pendidikan itu sendiri, tapi pada ketidakcocokan antara kegiatan kelas dengan kebutuhan anak. Kadang-kadang pengalaman yang didapat dalam keluarga juga tidak mendukung kegiatan proses pembelajaran. Lalu kita akan lanjut ke faktor penyebab
kesulitan belajar. Ada beberapa penyebab kesulitan belajar yang terdapat pada literatur dan hasil riset. Menurut Harwell pada tahun 2001. Yang pertama ada faktor keturunan atau genetik. Yang kedua, gangguan semasa kehamilan atau dalam kondisi prematur. Yang tiga, kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi, dan atau ibu pada masa kehamilan merokok atau mengonsumsi obat-obatan, minum alkohol, dan keracunan. Yang keempat ada trauma pasca kelahiran, seperti demam yang sangat tinggi, trauma kepala, atau pernah tenggelam. Yang kelima, infeksi telinga yang berulang pada masa bayi dan balita. Anak dengan kesulitan belajar biasanya mempunyai sistem imun yang lemah. Dan yang keenam, masa kanak-kanak yang sering berhubungan dengan aluminium, arsenik, merkuri, atau raksa, dan neurotoksin lainnya. Lalu, menurut Mulyono Abdurrahman mengatakan bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal itu kemungkinan adanya disfungsi neurologis, sedangkan penyebab utama problema belajar adalah faktor eksternal, yaitu antara lain berupa strategi pembelajaran yang keliru, pengelolaan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak, dan pemberian ulangan penguatan dan ini adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi faktor neurologis. Yang pertama ada faktor genetik, yang kedua ada luka pada otak atau kekurangan oksigen, yang ketiga ada faktor biokimia, yang keempat ada pencemaran lingkungan, yang kelima gizi yang tidak memadai atau kurangnya asupan nutrisi, yang keenam pengaruh psikologis dan sosial yang merugikan anak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.